Oke, jumpa lagi pada kesempatan yang kedua ini. Saya akan menjelaskan bagaimana kita mengisi persediaan barang atau master barang, kemudian mengisi data pemasok. Pemasok ini bisa juga disebut dengan supplier, kemudian pelanggan. Pelanggan ini bisa juga disebut sebagai orang-orang yang akan nanti jadi pelanggan di usaha apotek kita. Yang pertama, kita akan mencoba mengisi persediaan barang. Caranya adalah pada menu persediaan ini tinggal diklik aja. Belum ada data karena kita belum ada data barang sama sekali. Tinggal diisi baru. Kode barangnya nanti bisa diurutkan atau mungkin bisa punya pengkodean sendiri juga bisa dimasukkan. Misalkan sekarang kita mau mengisi persediaan barang obat bebas. Sebagai contoh misalkan kita coba paracetamol, oke. Kemudian kita pilih akun yang pertama. Nah, ini adalah menentukan barang ini termasuk dalam persediaan golongan apa. Karena kita tadi memilih paracetamol, kita akan masukkan ke golongan persediaan obat yang bebas. Oke, kita pilih. Kenapa dipilih ini? Karena nanti setiap transaksi yang berhubungan dengan paracetamol ini, maka akun yang dipakai adalah persediaan obat bebas ini. Kemudian yang kedua pendapatan isi pendapatan utama, HPP diisi HPP. Oke, harga beli dikosongi saja. Nanti ini akan otomatis update ketika kita melakukan pembelian. Kemudian normal biji ganti aja STR strip gitu aja, box mungkin. Oke, simpan saja. Anda melanjutkan untuk proses menyimpan ke etalase di no aja. Setelah barang disimpan, maka otomatis di persediaan akan muncul nama paracetamol ini. Tinggal kita nanti melakukan tahap berikutnya adalah melakukan transaksi pembelian untuk mengisi stok yang ada di daftar barang ini. Mungkin kita contohkan lagi, misalkan kita mau isi lagi obat golongan keras. Contohnya misalkan asam mefenamat. Oke. Persediaannya ini dipilih obat keras. Untuk pendapatan isi pendapatan, HPP diisi HPP, strip, box, simpan. Oke, maka akan muncul berikutnya asam mefenamat. Dan di daftar persediaan ini nanti karena akunnya sudah disesuaikan, maka bisa dikelompokkan. Jadi misalkan saya ingin melihat barang yang obat bebas saja, maka akan muncul obat bebas saja. Kalau misalkan saya ingin menampilkan obat keras, maka akan muncul persediaan dengan golongan yang keras. Nah, itu cara mengisi persediaan. Terus kemudian berikutnya bagaimana cara mengisi data pemasok. Pemasok ini bisa juga disebut sebagai data supplier. Jadi kita melakukan pembelian itu nanti, kenapa ada data pemasok ini? Karena kita nanti ketika pembelian itu juga bisa mengakomodir untuk fasilitas hutang. Jadi ketika kita melakukan pembelian, kita pembayarannya itu bisa tempo, tidak selalu berbayar cash. Nah, ini akunnya dipilih hutang usaha. Kodenya adalah misalkan 002, namanya GV Makmur, contoh aja. Oke, simpan. Oke, maka secara otomatis CV Budi Makmur akan muncul di daftar suppliernya ini. Oke, itu untuk data pemasok. Untuk berikutnya untuk data pelanggan. Data pelanggan ini prinsipnya sama dengan apa yang di data pemasok. Kenapa harus diisi? Karena jika ada satu waktu kita punya pelanggan, dalam artian itu pelanggannya bukan perorangan. Kalau perorangan kan pasti cash, tapi misalkan pelanggan, untuk pelanggan tertentu, misalkan apotek itu sudah punya langganan, dalam artian misalkan ada klinik-klinik atau rumah sakit yang memang sudah nanti pembelian ke apotek Anda, itu nanti pembayarannya itu tidak harus pembayaran cash, tapi juga bisa untuk pembayaran tempo.
Oke, misalkan ini dipilih utang usaha akunnya, karena nanti jurnalnya ketika tempo maka akun ini yang akan dipakai. Kodenya 001, namanya misalkan rumah sakit RS saja, RS Bakti Mulia. Oke, sudah, simpan saja. Jika otomatis RS Bakti Mulia akan muncul di daftar pelanggan aja Anda. Oke, secara otomatis RS Bakti Mulia ini akan muncul di daftar pelanggan Anda. Nanti ketika transaksi penjualan Anda bisa memberi pilihan bayarnya itu cash atau tempo. Yang secara otomatis maka misalkan tempo, maka piutang akan masuk ke kartu Rumah Sakit Bakti Mulia ini. Oke, itulah bagaimana cara melakukan mengisi persediaan master barang untuk obat, dan master untuk supplier, dan master untuk pelanggan. Sekian untuk tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih.